mitos yang terus hidup bahwa Raja Airlangga pernah singgah di Ngelurah atau di situs Menggung. Tapi benarkah begitu? Dalam penelusuran dan membaca ulang sumber sejarah, Kang Rendra Agusta, seorang filolog muda, mencoba menggugat narasi tersebut. Kang Rendra mengingatkan kita bahwa menyandingkan mitos dengan data bukanlah untuk meruntuhkan kepercayaan, tetapi untuk memperkaya pemahaman. Menunggu dibuktikan lewat temuan arkeolog dan filolog, sejarah dan mitos bertemu, bukan untuk saling menyangkal, tapi untuk saling melengkapi. Mari kita menelusuri bersama dengan Kang Rendra, menembus kabut mitos dan jejak sejarah yang nyata. Di kaki Gunung Lawu, angin menyusuri hutan dan lembah yang menyimpan cerita-cerita lama. Salah satunya adalah mitos yang terus hidup bahwa Raja Airlangga pernah singgah di Ngelurah atau di situs Menggung. Tapi benarkah begitu? Dalam penelusuran dan membaca ulang sumber sejarah, Kang Rendra Agusta, seorang filolog muda, mencoba menggugat narasi tersebut. Tidak ditemukannya bukti yang kuat bahwa Airlangga, raja besar pada abad 10, pernah mendirikan tempat pemujaan atau kekuasaan daerah ini. Bahkan, dalam kronologi abad ke-10 hingga awal Jawa kuno, tak ada prasasti atau arca yang bisa mengaitkan langsung Airlangga dengan Ngelurah maupun situs Menggung. Justru yang ditemukan adalah arca bergaya demonik, lebih dekat hubungannya dengan situs Pelanggatan, Ceto, maupun Suko, yang berkembang di masa jauh setelah Airlangga. Namun di tempat lain ditemukan gubuk kecil tempat pemujaan Dewi Sri serta prasasti baru yang belum terpublikasikan. Dari bentuk aksaranya menarik, bukan aksara Majapahit tetapi lebih tua dari aksara Jawa kuno, kemungkinan dari masa prasejarah Majapahit. Apakah mitos Airlangga di situs Menggung adalah bagian dari tradisi lisan yang mencampur zaman? Atau justru adalah kebenaran yang tersembunyi di balik mitos itu, menunggu dibuktikan lewat temuan arkeolog dan filolog. Mari kita menelusuri bersama dengan Kang Rendra, menembus kabut mitos dan jejak sejarah yang nyata. Nah, kemudian kita lanjut ke mitos selanjutnya. Apakah Ngelurah dan situs Menggung terkait Airlangga? Itu masih ingat? Yang pernah ke Ngelurah, ke situs Menggung, kan teman-teman? Dari terminal ke kanan itu kan sering disebut Airlangga tuh. Oleh, apakah mitos ini benar? Lanjut Mas Susi. Salah. Jadi tidak pernah ada bukti tertulis ya yang mengaitkan bahwa candi itu terkait dengan Airlangga, nggak ada gitu. Tapi arca-arcanya, terutama yang arca demonik itu, arca buto-butone itu sebenarnya sangat dekat dengan suku Pelanggatan Ceto. Jadi para ahli ikonografi sebenarnya sangat menduga bahwa arca-arca yang di Menggung itu berarti abad ke-14 sebenarnya. Jadi bukan abad ke-10 seperti dugaan teman-teman yang zaman Airlangga. Jadi kita nggak pernah punya bukti apa yang dekat dengan abad ke-10 gitu. Kita nggak pernah punya bukti prasasti itu gitu. Lanjut. Justru kita nemu bukti yang abad Airlangga adalah dengan temuan sandung. Ini namanya sandung yang sebelah kiri teman-teman, kayak gubuk kecil gini, namanya sandung. Sandung itu kayak gubuk dari batu kecil. Dia untuk pemujaan Dewi Sri gitu. Dan ada temuan prasasti baru di Karanglo, di tengah kuburan ya, di dukuh apa saya lupa namanya, tapi di sebelah kirinya Gunung Jabal Kanda itu ke kiri itu masuk ke desa.
Seberangnya menghadap persis. Jadi kalau ini menghadap, terus ada sungai, seberangnya itu ada makam, di tengah makam ada prasasti ini. Prasasti ini sedang under riset, tapi secara bentuk hurufnya jelas ini huruf pada masa Pramajapahit. Jadi pada masa Jawa kuno lah, gitu. Masa Jawa kuno yang awal gitu. Nah ini bukti bahwa kalau memang benar ada keterkaitan dengan masa Airlangga, justru buktinya bukan Nglurah gitu. Buktinya adalah Karanglo, prasasti Karanglo dan makam Suwiyu kalau nggak salah ya. Bener ya? Siapa ya sing wis pernah ya? Wis jenenge Suwiyu bener ya, Pak? Suwiyu ya? Iya. Iya. Semoga saya nggak salah. Seingat saya namanya Suwiyu. Bukan Suwiyu ya. Oh, Suwiyu. Salah ini. Ganti. Nanti teman-teman mampir dekat pasar kok ini. Mitos adalah bagian dari ingatan kolektif masyarakat. Ia hidup bukan karena dibuktikan, tapi karena diwariskan dan dipercaya. Tapi sejarah menuntut lebih dari itu. Ia butuh bukti. Dari situs Menggung di Desa Nglurah, jejak-jejak yang mengarah pada Raja Airlangga ternyata lebih banyak bersifat simbolik dan tidak sejaman. Justru temuan-temuan arkeolog terbaru menunjukkan cerita yang sangat berbeda keberadaannya. Arca-arca bergaya demonik, struktur pemujaan Dewi Sri, dan prasasti misterius yang menggunakan aksara tua membuka lembaran baru sejarah masa Jawa kuno, jauh sebelum Majapahit menguasai tanah Jawa. Kang Rendra mengingatkan kita bahwa menyandingkan mitos dengan data bukanlah untuk meruntuhkan kepercayaan, tetapi untuk memperkaya pemahaman. Mungkin Airlangga memang tak pernah menjejakkan kaki di Nglurah, tapi kisah tentangnya tetap membentuk identitas budaya masyarakat pada hari ini. Dan disitulah sejarah dan mitos bertemu, bukan untuk saling menyangkal, tapi untuk saling melengkapi.